540 soal untuk penata kelola perumahan. Silakan prioritaskan dulu belajar paket soal nomor 3, 4, 5 ya. Setelah itu masuk ke paket soal nomor 1, nomor 2. Berbeda dengan untuk bangunan gedung dan kawasan permukiman, silakan fokuskan dulu belajar 1, 2, lalu belajar 3, 4, 5. Selamat malam Dom, semoga kamu lulus CPNS ya, atau P3K. Selamat, semoga. Tapi kalau saya lihat kata-katanya dia, kalau beberapa screenshot yang dikirimkan ke saya, tidak perlu saya tampilkan di sini, itu memang kata-kata dari Dom ini memang ya mungkin bawaan lahir, mungkin seperti itu ya, kasar dan segala macam. Kebun binatang keluar, ya terserah, kita ketawain saja kalau ada orang-orang seperti ini. Tetapi kalau ada yang seperti ini ya sudahlah. Justru saya semakin terpacu memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita yang sudah bergabung di grup di tahun 2024 ini. Saya justru semakin terpacu, saya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman yang sudah bergabung. Karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan soal penata kelola perumahan Kementerian PUPR maupun PU daerah. Jadi sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi, silakan subscribe channel ini dengan cara klik subscribe di tombol bawah. Oke, kita bahas terkait soal penata kelola perumahan. Apa yang kita bahas pada malam hari ini? Kisi-kisi dari Kemenpan RB, FR peserta, serta soal dan pembahasan beberapa soal. Nah, yang pertama, kita lihat kisi-kisi Kemenpan RB. Ini kisi-kisi dari P3K tahun 2023. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa soal SKB CPNS itu sama dengan soal P3K pada soal kompetensi teknisnya. Nah, ini kami dapatkan dari ini ya, dari sini tahun 2023 ya, kisi-kisi ini. Nah, isinya apa terkait dengan perumahan adalah seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan, strategi program, pemantauan dan evaluasi program, pengelolaan data dan informasi. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi ini sifatnya umum ya. Jadi kita tidak bisa menebak, memperkirakan, memprediksi kira-kira soalnya seperti apa. Nah, yang paling memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan informasi adalah dari peserta kita, peserta-peserta yang sudah lulus ujian sebelumnya. Tetapi sayangnya saya cukup ketawa sebenarnya, tidak perlu saya tanggapi berlebihan kalau ada yang mempertanyakan seperti ini ya. Ini ada, saya mendapatkan kiriman dari salah satu member kami. Di dalam grup mereka membahas bahwa saya melakukan tipu-tipu yang profesional. Ini dari Dom ya, Dom. Selamat malam Dom, semoga kamu lulus CPNS ya, atau P3K. Selamat, semoga. Tapi kalau saya lihat kata-katanya dia, kalau beberapa screenshot yang dikirimkan ke saya, tidak perlu saya tampilkan di sini, itu memang kata-kata dari Dom ini memang ya mungkin bawaan lahir, mungkin seperti itu ya, kasar dan segala macam. Kebun binatang keluar, ya terserah, kita ketawain saja kalau ada orang-orang seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa ini saya membuat soal aja, ini SKB tim pembuat soal aja kita nggak tahu siapa, terus tiba-tiba dia ngaku bisa bikin soal modal FR. Tidak logis, dia jual obat penawar rasa takutmu, tahu-tahu yang ada makin sakit, habis waktu, habis uang, taunya yang keluar yang lain. Nah teman-teman, kalau ada yang seperti ini saya cukup menanggapinya dengan ketawa saja ya. Memang mungkin batas pemikirannya seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak pernah menjamin memberikan jaminan kepada teman-teman bahwa teman-teman yang mendapatkan mengakses modul kami itu akan lulus. Apalagi kami menjanjikan bahwa soal-soal kami pasti akan keluar. Tidak mungkin. Kalau kami menjaminkan seperti itu otomatis saya katakan bahwa kalau ada yang menjamin modul atau soal yang disusun itu keluar pada ujian, saya pastikan itu pembohong ya. Kami cuma memberikan gambaran, guidance. Ini loh FR tahun lalu, ini loh FR dari peserta tahun sebelumnya ya, yang bergabung kepada kami. Silakan dipelajari sebagai guidance. Inilah peraturan-peraturan yang keluar pada tahun sebelumnya. Peraturan itu sangat banyak, sangat umum. Nah, kalau teman-teman mau menghemat waktu ya silakan
memiliki modul kami, dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada paksaan untuk memiliki atau membeli modul kami. Yang mau memiliki modul kami silakan, ya. Dan kami ingatkan, modul kami tidak diperjualkan belikan secara ilegal, sekali lagi ya. Jadi ada yang membeli lalu menjual di luar juga, ya, seperti itu. Jadi kami sampaikan, jangan membeli sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak kami ikhlaskan, ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu juga berdampak tidak baik untuk teman-teman, ya. Hargai usaha orang, ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya perlu perlihatkan juga, ini adalah grup tahun lalu, ya. Di sini menyebutkan, ini Mas siapa saya lupa ini. Terima kasih Almahya dan teman-teman yang kasih FR. Saya lulus skor 418. Ini tahun lalu, ya. Puji syukur lulus PG semua tahapan, nilai 471, belum SKK. Nah, dari sinilah, dari teman-teman kita inilah saya mencoba mencari satu persatu. Kalau teman-teman mau belajar sendiri, mau belajar dari undang-undang sendiri, silakan, tidak ada paksaan, ya. Silakan, sekali lagi silakan. Ini bagi teman-teman yang mau saja, yang kami buatkan modulnya, kami buatkan soal-soalnya, silakan dimiliki. Tetapi kalau ada yang seperti ini, ya sudahlah. Justru saya semakin terpacu memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita yang sudah bergabung di grup di tahun 2024 ini. Saya justru semakin terpacu, saya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman yang sudah bergabung, karena mulai sekarang grup sudah saya lock, ya, yang bisa memasukkan peserta cuman dari admin, sudah tidak bisa lagi dari peserta. Kalau kemarin mungkin saya sempat kecolongan, ya, ada beberapa yang memasukkan teman-temannya masuk ke dalam grup secara ilegal. Mulai sekarang, tadi pagi sudah saya kunci. Saya juga, ini merupakan kelalaian saya. Nah, dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang sudah bergabung di grup dengan cara yang amanah. Saya mengatakan bahwa saya akan semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman yang sudah bergabung ke grup, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Di sini ada dari Mas Irfan, ya, FR, memberikan FR lebih banyak soal tentang rumah susun, baik undang-undang, permen, juga tentang pengelolaannya. Nah, dari situlah kami coba mencari tahu, ya, soal-soalnya seperti apa. Nah, muncullah soal-soal seperti ini, pengertian dari rumah susun, terus jenis-jenis rumah susun. Ini berdasarkan peraturan, karena memang hampir 60%, 70% soal yang keluar pada perumahan, penata kelola perumahan di tahun sebelumnya itu merupakan soal undang-undang. Nah, di sini coba teman-teman cek, ya. Kita cek sama-sama. Ini adalah modul yang kami susun. Coba kita cari rumah susun. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Di sini kami buatkan panduan belajarnya. Di sini ada berapa soal? 101, 2, 3, 4, 540 soal. Untuk penata kelola perumahan, silakan prioritaskan dulu belajar paket soal nomor 3, 4, 5, ya. Setelah itu masuk ke paket soal nomor 1, nomor 2. Berbeda dengan untuk bangunan gedung dan kawasan permukiman, silakan fokuskan dulu belajar 1, 2, lalu belajar 3, 4, 5. Kenapa ini kami jadikan satu? Karena di tahun sebelumnya banyak yang peraturan-peraturan yang crossing antara perumahan dan kawasan pemukiman, gedung, ya, ada yang crossing, ya, makanya kenapa kami gabungkan biar teman-teman bisa mendapatkan semua modulnya. Tetapi fokuskan terlebih dahulu untuk perumahan, belajar soal 3, 4, 5 ini, ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar sendiri silakan, ya, sekali lagi tidak ada paksaan dalam memiliki modul kami. Nah, contoh yang tadi ada yang memberikan FR rumah susun, ya, rumah susun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kami membuat beberapa soal terkait dengan rumah susun yang berpotensi, ya, keluar pada ujian, ya. Kami tidak menjamin, sekali lagi, ya. Ini ada cukup banyak, ya. Kalau kita lihat ini sampai 28 search, ya, seperti ini berdasarkan pasal 10 Perpres 73 tahun 2011. Jadi kami semua membuatkannya. Kalau teman-teman sendiri mau mencari peraturan-peraturannya, silakan, sekali lagi silakan, ya, teman-teman. Tidak ada paksaan. Nah, selanjutnya di sini juga ada terkait dengan, kalau cuma kita lihat di sini terkait dengan perumahan kumuh, ya. Nah, itu juga sudah kami buatkan soalnya, kumuh, bahkan rangkuman materinya pun sudah kami buatkan. Nah, ini, ya, penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan berikut kecuali titik-titik, ya, seperti itu. Nah, di sini ada juga
Berikut merupakan penyebab tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru, yaitu, nah ini semua berdasarkan peraturan yang kami buat dan berdasarkan dari FR, ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman, silakan kalau memiliki buku ini silakan diorder sendiri-sendiri, karena cuma satu orang yang berhak masuk ke dalam grup diskusi. Di situ nanti kita akan memberikan banyak sharing-sharing informasi, dan di situ nanti kami akan undang untuk join ke dalam kelas Zoom. Ya, saya tidak menjanjikan berapa kali, tapi dengan adanya seperti ini yang dengan kata lain meremehkan, ya, mengatakan bahwa kami asal buat tidak berdasarkan FR, ya, maka saya semakin terpacu untuk membantu teman-teman yang ada di dalam grup untuk bisa lulus menjadi ASN tahun 2024. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Bagaimana caranya bergabung grup dan bagaimana caranya memiliki modul ini, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Saya doakan kamu yang nonton, saya doakan kamu yang sudah belajar dari modul-modul kami bisa lulus menjadi ASN tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.